Vespa S, ini anjing banget nih motor, gak enak banget cuy. 2013 Vespa S 2013, getarnya buset kayak biji-biji tau gak lu. Tuh biji peler lu tuh kalau naikinnya nih dari 2 jadi 1 tuh, terus saking getar itu. Jadi monokotil. Go Farmer Sokin balik lagi di Sekutomotif. Kali ini berbeda nih episode kali ini. Karena apa? Karena gue akan bercerita. Wah, ini dalam studio gue bercerita sedikit soal Sekutomotif. Mungkin udah banyak yang tahu kalau gue bikin Sekutomotif ini fokus utama adalah bukan ATPM, tidak seperti teman-teman yang lain gitu kan yang bikin konten otomotif. Gue fokusnya adalah di perbengkelan duniawi. Karena apa? Karena gue senang nongkrong di bengkel. Nah, awal mula itu gue demen nongkrong di bengkel, ngobrol sama montir, ngobrol sama yang empunya bengkel. Terus kepikiran kayak kenapa gak bikin konten ya? Karena bengkel-bengkel yang gue datengin yang menurut gue bagus, itu dalam tanda kutip wajib mendapatkan rezeki lebih gitu kan. Makanya gue bikin konten Sekutomotif gitu. Dan ya dari 90% mungkin bengkel, 10% mungkin ATPM ya, atau mobil yang enggak 10% kali ya, 5% kali ya. Dan hampir semuanya yang di konten Sekutomotif adalah mobil-mobil gue. Karena ketika gue modif gitu kan, gue berharap gue bisa meningkatkan exposure si bengkel itu, yang endingnya gue harapkan mendapatkan rezeki lebih dari konten gue gitu kan. Yang berikutnya adalah ya mungkin bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang, teman-teman yang melihat konten ini. Oh, prosesnya seperti ini ya gitu kan. Bagus gak sih bengkelnya? Karena bagus buat gue belum tentu bagus buat lo, pun sebaliknya. Jadi ya begitulah. Seni dari modifikasi adalah ya banyak pelajaran yang ya gimana ya, orang dulu bilangnya belajar tuh ongkosnya mahal banget ya. Banyak kegagalan dalam proses modifikasi, dan menurut gue itu sebagai pelajaran buat gue juga gitu kan. Buang-buang duit tentu saja buang-buang duit, tapi ya gue suka gimana dong. Lagi pula nggak bisa plek-plekan gitu, namanya juga modifikasi. Lu ketemu, apalagi lu sama kayak gue gitu kan, ketemu ke BM-an banyak maunya, tiap hari berbeda gitu kan, dan meningkat BM-nya itu, jadinya ya seru aja sih seninya bermodifikasi Ria tuh seperti itu jadinya. Dan gue juga baru ngeh kata-kata anjing dan bangsat adalah pujian gitu. Anjing bisa dibilang kayak bengkelnya bagus, anjing bangsat bengkel itu bagus banget. Jadi buat teman-teman yang bilang kayak boleh gak sih bahasanya harus sopan dikit gitu kan, ya mungkin lu baru nonton gua kali dan berharap lebih dari dari konten gua. Ya sorry banget, gua gak bisa memprovide itu. Karena apa? Gua gak peduli sama lu. Enggak. Intinya adalah gua melakukan hal-hal yang gua senengin, dan semuanya harus gue yang seneng dulu baru ya orang lain gitu. Oke, fokus ke konten kali ini. Sekutomotif.tv adalah Instagram baru, mungkin baru semingguan ya, sebelum lebaran ini gue bikin. Pertama-tama tuh adalah cerita dari perjalanan kendaraan yang gue punya gitu. Kita lihat ke bawah dulu ya. Cerita-cerita sedikit soal kendaraan gua adalah yang pertama, Zeng. Gila. Mungkin ini bukan kendaraan pertama gua. Motor pertama gua tuh Supra X tahun 2003. Supra X itu tahun 2000. Gua nabung selama setahun karena gaji gue itu saat itu tuh 500.000 sebulan gitu. Jadi gua nabung selama setahun beli motor ini, kalau nggak salah 3.500.000. Wah, itu kayak seneng banget gitu cuy. Beli motor pertama. Karena selama ini gua mengidam-idamkan punya motor. Jadinya baru kebeli itu tahun 2003. Gak lama setelah itu gue ganti sama Kawasaki ZX130. Ini motor robot yang unik, yang aneh, tapi gak tahu kenapa gue beli. Karena kenapa aneh? Tangki depan. Jadi kalau misalnya mau buka tangki tuh kunci dicetekin terus kebuka brek gitu. Ngisi bensin di depan. Itu aneh banget sih. Aneh banget. Tapi gak tahu kenapa gue suka gitu. Dan tarikannya enak banget tau. ZX130 tuh 130 cc. Abis itu gue jual, gue ganti Yamaha Mio. Wah, Mio ini menjadi warawiri gue deh. Motor harian gue yang capek banget tuh. Karena saat itu tuh gue kan kerja kantoran, dan gue tuh banyak keluar kantor untuk ngecek harga-harga kayak baut, kayak apapun itulah. Pokoknya permintaan barang untuk departemen-departemen di entah itu kementerian atau departemen pemerintahan gitu kan. Kalau misalnya ada pitching-pitchingan tuh gue tuh nyari harga, perbandingan harga. Kan zaman dulu ya
internet masih mahal banget ya. Jadi gue total tiap hari tuh hampir nongkrong di ASMK sama di Glodok gitu kan untuk nyari barang-barang yang mereka inginkan gitu. Biar gue buat surat harga penawaran gitu-gitu dan ikut unwheezing. Ya oke lah, pokoknya Yamaha Mio tuh kuda-kudaan deh tuh. Modif-modif ya sempat ganti ban-ban tebel. Terus sempat dibikin sosok retro-retroan gitu kan. Habis itu udah distandarin lagi. Nah, Mio-nya gue simpen, gue beli Honda CB. Sorry, Mio-nya sempat gue jual tuh. Gue jual dulu, terus duitnya beli Honda CB 100 Glatik. Pertama gue inget banget rangkanya merah, tangkinya biru, mesinnya enak banget, super ngebut karena udah dioprek-oprek sama yang punya. Terus habis itu gue dandanin lah flat tracker. Nih, ini gue beli tahun 2007 flat tracker, lihat deh tuh. Pakai Z-bar. Wih, saat itu lagi ngetren Z-bar kan, tahun 2007. Dia bilang flat tracker. Terus segitiga itu gue custom, jadi lebar banget karena gue pakai ban yang lebar. Tapi ya gitu, sosokan motor digede-gedein, tapi mesin tidak mumpuni. Jadinya ngebutnya juga gitu. Ini buntut tawon gak ya? Oh enggak buntut tawon ya. Cuman jok-jok kecil gitu. Karena dulu ya ngetren banget yang namanya Bread Style. Kalau nggak salah Bread Style itu adalah sebuah bengkel, tapi orang-orang dijadikan itu tuh sebuah gaya aliran baru yang memang sangat murah ya. Cuma cop-cop sedikit, kasih spakbor belakang yang cuma buntut doang, terus belakang ada yang kasih spakbor, ada yang enggak gitu. Jadi memang custom murah meriah gitu. Tapi ya gitu kalau di Bread Style kan SR 400 XS 6,5 gitu kan. Terus dikasih ke CB, mau di ban-ban gambot tapi mesinnya cuma 100. Jadi gitulah, agak maksa sih, tapi gimana ya, namanya juga punya duit beli XS 6,5 sama SR 400, jadi yang ada aja. Berikutnya upgrade nih gue nih, dari CB 100 ke CB 200 tahun 86 knalpot twin. Ini gue modif seadanya aja, gue menyebutnya Scandinavian Bobber atau Scandinavian Chopper lah. Enggak, itu pembenaran sih karena emang nggak ada duit untuk modif. Jadinya gue pakai tangki asli, terus wah ini maksa banget sih. Belakang gue cop-cop, dikasih single seat sama per-peran. Wah itu nggak enak banget cuy, baunya nggak enak banget. Nih ban belakang gede, weh gila. Tapi saat itu ketika mengendarai dengan knalpot 2 tuh kayak bangganya minta ampun gitu. Ini gue jual ke Medi sama Rie, dulu tetangga gue di Geraha Obor. Toko dulu kan masih nama Piston sebelum lawless. Akhirnya dibeli sama dia, kalau nggak salah belinya tuh 8 juta ya tanpa surat akhirnya beli lagi mereka tuh. Nggak tahu nih motornya masih ada apa enggak ya. Nah si Medi sekarang ikut gue di Lawless Burger gitu. Oke, berikutnya motornya adalah Yamaha RX 125 Twin. Ini beli tahun 2008 di Cicadas Bandung apa 2009 gue lupa deh. Terus baru direstorasi tahun ini. Mungkin sebagian besar udah ada yang lihat ya hasil restorasi gue. Wah ini ngaco banget sih nih. Dibikin cafe racer tapi buntut tawonnya bukan buntut tawon, ini buntut kumbang kali ya. Karena jelek banget dan gede gitu kotak tuh. Lihat di belakangan. Buntut kumbang. Nanti akan gue ceritain proses restorasinya. Dan inilah dia mobil pertama gue. Nggak nyangka kan lo? Adalah Honda Brio 2013, ini masih CBU Thailand ya kalau nggak salah ya. Gue beli karena warawiri gue tuh semakin tinggi gitu kan. Jadinya gue beli ini nih. Tapi sebelum beli mobil ini nih, gue tuh beli Vespa LX buat warawiri. Itu siaran pertama gue ingat banget di Sarinah tuh, di Hard Rock FM. Gue masih pakai Vespa LX dan gue jual, terus beli Honda Brio, cuma ganti pelek TW. Udah ganti pelek doang. Sama badge belakang tuh, emblem belakang dibersihin. Karena kacanya kan mirip-mirip Honda Wonder ya. Jadinya kayaknya clean lebih bagus dibandingkan ada emblem-emblem Brio gitu. Aneh. Ini gue jual, nggak nyampe setahun nih mobil nih. Gue jual ganti Ford Focus. Ini tahun 2008. Ini mungkin bisa dibilang awal-awal gue demen modifikasi mobil ya. TE 37 KW. Lu bayangin ya, TE 37 KW. Terus diceperin, potong kaliper aslinya dia, dicat merah, sosokan Brembo. Ya jauh lebih baik dibandingkan pakai cover Brembo ya. Tapi ya kesannya kayak BBK gitu. Terus ini udah di-upgrade mesinnya sampai stage 2. Mobil Ford Focus ini MK1 apa MK2 gue lupa. Tahun 2008 ini menurut gue ini enak banget sih cuy. Enak banget. Dibawa ngebut tuh enak banget sih. Ya mungkin karena emang udah di stage 2 ya mesinnya ya. Tapi keunikannya tuh hatchbacknya tuh belakangnya tuh aneh sendiri gitu. Jadi mobilnya gede, bebeng, tapi hatchbacknya tuh aneh gitu kan. Ini kayaknya gue suka nih. Nah akhirnya gue beli tuh. Ini ada beberapa foto. Tuh ini interiornya.
cuma ganti head unit doang. Terus inilah dia kecelakaan. Wah anjing, ini mobil kecelakaan gara-gara gue pengen ngejar kerjaan jam 7, sedangkan gue baru bangun jam setengah 7. Terus pakai ban tipis, kurang angin, ditambahi mungkin velg TW ya, nggak tahu apakah itu penyebabnya juga. Tapi yang gue setahu gue sih pas ketika gue keluar dari mobil ini, velgnya udah belah banget tuh, kebagi jadi 2 velgnya. Nabrak jalan tol 360 derajat, dang 3 kali muter, gokil. Nabrak nih amsyong-amsyongnya, ini garansi cuma TLO doang. Garansi asuransi cuma TLO doang. Jadinya ya udah amsyong aja dikampakin. Yaudah, ini dikampakin. Selama dikampakin, gue tuh beli yang namanya VW Golf MK1 aka Rahayu. Wah, ini project antah berantah nih, entah kemana nih ya si Rahayu ini. Ada kok di bengkel. Ya mudah-mudahan bengkel yang tepat lah untuk ngurusin mesin gue, karena mesinnya masih ngaco sih. Ini gue beli dari Rio HB, temannya Ucup. Gue beli harganya 40 juta dulu. Ini aslinya 4 pintu Rahayu. Warnanya merah, dicat sama si Rio HB oren, pakai BBS KW. BBS RS KW. Nah ini dia saat gue ini lagi ada masalah apa ya, kalau nggak salah habis siaran. Dulu kan gue siaran sore, malamnya kenapa nih ya, ini masalah banget sih ini mobil nih. Gue pernah mogok 18 kali dari Fatmawati ke BSD, itu overheat terus radiator meledak ketika di Cipete. Terus apa lagi ya, terakhir kalau nggak salah gue bawa ke sekepal aspal ya, yang di Pantai Indah Kapuk tuh, Krom itu gue bawa mobil itu, baliknya selamat tapi sampai pintu tol doang udah mogok. Wah ngaco banget deh, ngaco banget. Rahayu dari mesinnya aslinya VW Golf MK1 bawaannya, terus gue ganti pakai Honda Vario, nggak nolong tuh, tetap aja Honda Vario tuh gue ganti transmisinya otomatis, tetap nggak nolong tuh, overheat terus. Rahayu amsyong-amsyongan terus, anjing. Sebelum ke mobil selanjutnya nih, gue pernah dapat kerjaan tuh hampir setiap hari kalau nggak salah syuting di Karawaci. Gue masih ngekos di Fatmawati, jadi hampir tiap hari gue naik Rahayu ke Karawaci, terus ke Sarinah Tamrin untuk siaran sorenya. Itu bayangin mogoknya berapa kali, panas-panasannya, kalau masang AC ntar overheat. Wah ngaco dah asli. Berbulan-bulan gue pakai itu tuh untuk kerja. Ya Rahayu lah. Nah karena Rahayu di bengkel terus, akhirnya gue beli mobil partner siaran gue sore hari, Drive and Jive, mobil Andira nih, Honda Jazz GD3 tahun 2005. Anjing nih mobil gak suka bensin cuy, kayak Astrea tau gak. Gue ngisi 300.000 atau 250.000 gitu kan, ke Bandung, balik ke Bandung muter-muter, balik lagi ke Jakarta, ngisi lagi tuh 4 hari atau 5 hari kemudian. Anjing mobil irit banget sih. Dan GD3 ini space-nya luar biasa hebat ya, konfigurasi joknya enak banget, ngelipet-ngelipetnya tuh bisa lega banget. Terus di bawah setir tuh ada konsol yang bisa naruh-naruh barang-barang, tuh enak banget sih. Ini mobil best banget sih, salah satu mobil yang kalau gue susah banget ya tapi jangan sampai, ya Allah jangan sampai, ya gue akan beli ini lagi sih. Nah dijual tuh Honda Jazz ganti. Nah Mitsubishi Outlander ini pertama kali mobil ini gue kendarain ya, kesannya kayak wah orang kaya sekali ya, ada panoramik dan ada ambient lampu yang kalau malam tuh syahdu sekali gitu kan, menikmati lantunan musik Ebit G Ade atau Rati Purwasi, kita reclining ke belakang ngelihat panoramik hujan-hujan gitu kan, kayaknya wah syahdu sekali gitu. Ini salah satu mobil terlama yang pernah gue punya nih, gue 4 tahun pakai mobil ini dan banyak banget menemani ini ya, menemani kerjaan gue awal-awal tuh. Ini nih Outlander, ini gue cuma tambahin lips doang. Velg aslinya gue cat hitam, pakai ban Bridgestone Dweller AT, dan udah cukup gagah banget. Ini lipsnya ini nih hilang tuh saat terjang banjir di depan Park 19. Pas gue lagi mabok tuh, banjir gede banget sampai sebetis. Gue paksain balik, pas nyampe rumah, nyampe kosan, wah lipsnya hilang, anjut ke bawah banjir. Mobil berikutnya adalah, nah gue inget banget gue ganti mobil ini ketika stripping sitkom Cakep-Cakep Baper di Global TV selama 8 bulan. Kenapa gue beli mobil ini? Karena mobilnya gede banget cuy. MPV, dimensi kecil, luarnya gitu kan, parkir tuh enak banget, pintu geser, tapi dalamnya tuh space-nya tuh gede banget, lapang. Nih awal-awal broto nih. Tuh gue kasih kasur tuh. Jadi kalau misalnya habis stripping tuh keluar jam 1 malam kelar, nyampe Sarinah jam 2, jam 3 tuh gue tidur di mobil, terus jam 6 bangun lagi dan siaran lagi sampai jam 10 kelar ke Cibubur. Nyampe jam 12 lah paling lama, syuting lagi sampai jam 1, begitu seterusnya selama 8 bulan. Makanya gue
pilih mobil ini Mazda 5 tahun 2010. Kelemahannya adalah radiator. Gue udah ganti baru tapi tetap aja tuh airnya sering habis, terus sering overheat. Jadi akhirnya gue jual aja mobil ini. Berikutnya gue beli motor ini Suzuki A100 tahun 76, bekas pegawai Telkom. Gue beli itu 800.000. Ini awal gue beli nih. Ini anjing banget nih si Ambon nih, Ambon Kill yang nulis yang mau bonceng harus bertete gede. Dijual atau bater sama titit. Maknanya apaan bangsat? Ini kondisi gini nih. Awalnya cet-cetan. Ini bekas Telkom nih. Dulu dicat pilok kalau nggak salah sama dia nih, sama yang punya sebelumnya 800.000. Akhirnya jadi kayak gini nih, dibikin full fairing cafe racer. Tangkinya panjang banget dan ya nggak enak banget sih. Ya namanya juga cafe racer ya, gaya doang tapi nggak enak cafe racer tuh. Jadinya ya udah. Ini motor pernah dibawa balap sama si Bedu nih, Montreal Lawless Garage. Bawa balap menang loh. Juara 1, gokil, ada piagam itu di bengkel Ucup. Berikutnya Honda Dax masih ada sampai sekarang. Motor yang tadi tuh yang Suzuki CP namanya Ningsih, gue lupa. Penamaan tuh terhadap kendaraan menurut gue tuh di bawah tahun 90 kali ya. Karena kayak menghormati tetua. Weh. Nah, ini adalah Honda Dax. Tahunnya lupa. Karena apa lupa? Karena rangkanya asli, knalpotnya Thailand, joknya bikinan, terus stangnya Thailand, lampu asli. Jadi banyak yang ini deh campur-campur. Mesinnya gue ganti mesin Grand, di bore up 125 cc, pakai kopling. Lu bayangin motor kecil 125 cc pakai kopling. Jadi dari lampu merah ke jalan tuh pasti ngetril dulu tuh. Wang, bukannya gaya karena emang lincah aja. Ini joknya kotak-kotaknya gue pakai bahan dari VW Golf Tartan asli, beli di eBay gue. Semeternya tuh 6 juta apa 5 juta gue lupa deh. Terus nah ini nih, Rahayu dari 4 pintu convert menjadi 2 pintu. Wah, dan warnanya menjadi kuning. Ini pakai list original, pakai air scoop original. Gue beli di eBay gitu kan. Gue inget banget ketika punya Rahayu ya, gaji sebulan gue di Hard Rock tuh habis untuk eBay Rahayu ini mungkin dalam hitungan 2 jam kali ya. Gue pakai velg Xender Turbo, gue tambahin ragtop, gue black atapnya tuh ragtop, dan akhirnya nggak enak banget sih karena nggak ada tulang untuk penyangga. Jadi kalau misalnya mau belokan tajam gitu, bunyi ngikuk-ngikuk. Kayak gak ada tulang di atas gitu. Nah ini dia nih velg Xender Turbo nih. Gue suka banget nih Rahayu awal-awal. Tuh sempat pakai BBS RS. Yang ini asli BBS RS-nya. Asli. Gue cat warna gold. Gold tapi nggak ini ya, nggak nora-nora banget gitu. Tuh Xender Turbonya gue cat hitam, terus kasih stiker Turbo Rahayu. Nah karena BM dari mesin VW Golf original terus ke Honda Vario tapi hasilnya nggak oke, dan gue merasa itu adalah murtad badan Jerman mesin Jepang. Gue sebenarnya nyari mesin R32 VW Golf GTI gitu kan, tapi susah yang sama ecu-ecunya ya. Akhirnya gue nyari mesin ya masih satu merek lah, VW Golf MK5 tahun 2008. Ini ada videonya di YouTube gue. Gue beli satu mobil gelondongan gini, cuma diambil mesin-mesinnya doang. Kalau nggak salah mobil ini masih ada nih di Pulau Gebang, bangkainya nih, bodinya. Tadi mau pikir apa gue kasih mesinnya si Vario aja taruh sini ya, jadi buat kendaraan operasional gitu kan, tapi ya ngapain. Nah ini udah jadi nih mesinnya nih, dibikin sama Wi. Mesin udah jadi, kepasang VW Golf MK5, tapi banyak masalah yang terjadi. Nggak nyala sempurna, terus transmisinya masih ngaco, pengereman segala macam ya gitulah. Nah ini nih gue beli Vespa S dari Lucky. Buat teman-teman yang suka dengerin podcast Anfaedah pasti tahu siapa Lucky itu ya, yang bahasa Inggrisnya sangat jago sekali. Vespa S gue beli dari Lucky, yang ternyata adalah gue beli sama Lucky. Lucky tuh punya temennya si Lucky. Nah sebelum punya temennya Lucky, ternyata motor ini adalah motornya Roni, partner di Lawless gue gitu. Kok partner di Lawless gue? Partner gue di Lawless. Nah itu kata yang tepat. Vespa S ini anjing banget nih, motor gak enak banget cuy. 2013 Vespa S 2013, getarnya buset kayak biji-biji tau gak lo? Tuh biji peler lo tuh kalau naikinnya nih dari 2 jadi 1 tuh, terus saking getar itu. Jadi monokotil. Nggak enak banget nih, mau diganti roller, mau diganti apa juga, getarnya masih ada aja. Berikutnya adalah mobil Eropa pertama gua. Adalah BMW E46. Tahun 2004. Ini generasi terakhir. Generasi terakhir tuh untuk E46 tuh banyak diburu ya, karena mesinnya tuh mesin yang sempurna gitu. Kalau yang 2003 atau 2004 awal kan masih banyak problem ya di mesinnya. Tapi gue dapet nih seger banget, harganya 125 juta. Kenapa gue beli ini ya? Biasa, balas dendam sama masa lalu. Zaman-zaman dulu masih nggak punya duit gitu kan, ngelihat orang pakai BMW M46 kayaknya wah ini keren banget nih, gila. Sekut banget nih orang nih. Gue sempat pakai
Breton Magic nih velgnya. Terus pakai Alpina. Wah, terakhir di Alpinain semua. Dijual M46-nya. Sebelum dijual gue beli ini dulu nih. Wah, ini dia nih motor kebanggaan gue. Honda Astrea Grand tahun 91, motor yang gak suka banget bensin. Ini motor kecium aroma bensinnya udah bisa hidup cuy. Ini isi 20.000 lu bisa keliling dari Jakarta sampai Bulgaria Utara lah dengan motor ini nih. Saking nggak suka bensin ini motornya. Ini gue pakai pijakan Gold Star sama box Gold Star. Jadinya kayak kongkong zaman dulu gitu, ada boxnya di tengah. Terus strippingnya gue satu ini sama stripping body. Udah deh mantep. Motornya masih ada sampai sekarang. Motor kebanggaan gue nih. Nah, rahayunya karena BM ganti warna, dibikinlah warna abu-abu Porsche. Ini dia. Dengan body kit, lihat body kitnya nih, BBS original. Gue beli dari si Iqbal. Iqbal beli langsung dari Inggris. Velg BBS original. Dan ini editan orang nih. Tapi velgnya emang masih ada di gue, belum kepasang di Rahayu. Cuma pas dimasukin tuh anjing ini keren banget sih. Karena di Jerman ya, di Inggris gitu kan banyak banget VW Golf MK1 itu pakai yang jenong-jenong, pakai zero lips nih, VC jenong, atau BBS pakai turbo fan. Udah 5 tahun kali ini belakangan ini musimnya. Ini Rahayu nih sebelum pengecatan. Ini BBS-nya nih aneh nih. BBS original, tapi bautnya rivetnya palsu, made in Italy. Gue tanya sama Iqbal, emang yang Italy tuh rivetnya palsu. Aneh nih BBS nih. Uang hasil penjualan E46, gue belikan E90 325i 2011. Ini mobil enak banget. Gue dapet itu enak banget cuy. Lo bayangin aja, gue bensinnya tuh 1819 dan kondisinya ngebut banget gitu. Enteng banget mesinnya, Pol, ini mobil Pol. Sayang sih gue jual karena gue dapetnya seger banget. Ya ini mungkin pertama kalinya gue main yang agak-agak bikin nggak harian friendly. Gue bikin pakai Airsus di Rifki Akasia tuh gue bikin. Mapak banget tuh, pakai BBS CH 19, sempat pakai SSR Konik, sampai ini dia Harji, tapi orang Jerman bilangnya harga atau Harji tipe anjing, tipe apa? Tipe D nih kalau nggak salah nih. Tipe design. Ini kalau nggak salah keluaran dari Ronald ya, bukan OZ. Yang OZ tuh yang mahal banget anjing tuh Harji OZ, sekarang pasarannya udah kepala 8, kepala 9 kali. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ya udah gitu aja deh. Kali ini gue cerita cukup panjang. Berapa lama sih? 50-an. Anjing 50 menit. Bikin 2 part. Segitu aja bikin 2 part ya. Panjang banget 50 menit. Udah kayak ngobam.